Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir bisa mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah senang sekali bisa di waktu yang pas turun dari mobil tadi hujan langsung. Maka disambut dengan hujan dan sekaligus memandang wajah penghuni surganya Allah. Terasa kayak di surga, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita dan jamaah InsyaAllah akan menjadi tamunya Allah. Betul? InsyaAllah. Apa? Allah menegur Nabi karena kalimat itu, InsyaAllah. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan katakan aku melakukan ini dan itu esok hari kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu gantungkan semua keinginan harapan insya-Allah. Dengan husnuzan, yakin kepada Allah, Allah berikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal. Sebuah panggilan yang indah untuk menyempurnakan Islam kita. Nikmat sekali kalau kita sekarang bisa menyempurnakan Islam. Dengan kita syahadat, salat, puasa, zakat, rukun kelima adalah haji. Ketahuilah bahwa ini bukan panggilan dari kekayaan atau harta yang kita miliki. Bukan dipanggil itu orang yang mampu. Tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Jelas? Bukan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan, memberikan kemampuan bagi mereka yang sudah dipanggil. Dan ketahuilah bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di tempat yang tidak ada manusia, belum ada. Di sekitar Baitullahil Haram. Berarti di situ sudah ada pengetahuan bahwa ini wilayah Baitullahil Haram. Karena Nabi Ibrahim yang kita ketahui tidak membangun Ka'bah, tapi meninggikan pondasi Ka'bah. Pondasinya nampak kelihatan. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya, di situ dia meninggalkan keluarganya. Maka beliau Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikan hati manusia cenderung ke tempat ini. Saya punya teman dari Saudi, orang nggak jauh dari wilayah Makkah. Orang Saudi asli. Dia punya travel haji umrah, seumur hidupnya nggak pernah haji. Percaya nggak itu? Karena nikmat kalau ada di dekat kita, bersama kita terus nggak terasa. Betul? Mereka di sana kenapa mainnya ke puncak, ke Bogor, tempat-tempat yang hijau? Karena itu nikmat itu nggak ada sama mereka. Betul? Maka karena Ka'bah ada di depan mereka, terus beda dengan mereka yang jauh dari Ka'bah. Kita di Indonesia mati-matian, nunggu sampai puluhan tahun, keburu kiamat, belum haji juga. Betul? Kita rindu sampai orang nabung 5.000, 10.000, 20.000, pedagang-pedagang kecil itu nabung untuk berangkat. Dia malah di sana. Malah dia nggak haji. Saya nanya, kok bisa? Kata beliau begini,
Saya ini kalau untuk umroh mungkin puluhan ribuan kali nggak dihitung. Karena penduduk Makkah atau sekitarnya, biasa mereka kalau tamasya atau disebut jalan-jalan, kayak kita malam mingguan ya. Ya kalau kita malam mingguan agak miring sedikit gitu ya. Malam mingguan miring gitu. Kalau kita kan, di sana mereka itu jalan-jalan itu Kamis malam Jumat. Umroh. Enak setiap minggu bisa umroh. Dan dia bilang, saya berkali-kali, puluhan ribuan kali umroh, tapi nggak pernah haji. Kenapa? Karena saya pengurus travel haji umroh, jadi harus mantau jamaah dari luar negeri. Subhanallah, dia mikirin uang daripada mikirin Allah. Dia mikirin dunia daripada mikirin Allah. Kita bangun tidur mikirin dunia, kita tidur kembali mikirin dunia. Kapan dunia mikirin kita? Kita ngejar dunia, kapan dunia ngejar kita? Pada saat kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya cuma dikasih 2 meter doang. Tanah yang luas, nggak ada orang dimakamkan dalam seluas tanah 1 hektar. Nggak ada nggak? Nggak ada. Cuma kalau di 1 hektar cuma dapat bagian yang buat dia tidur aja direbahkan di situ. Maka panggilan terindah adalah panggilan apabila dipanggil oleh Allah. Allah yang memanggil, bukan kita. Saya punya jamaah sekitar sebelum Covid, sekitar 2-3 tahun sebelum Covid. Orang yang mampu diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, subhanallah, masya Allah. Kemudian beliau udah bikin acara walimatus safar, udah pamitan, udah biasa tahu sendiri kalau kita walimatus safar, ibu-ibu yang mau haji, pakai baju kayak bidadari gitu bersayap, baju putih, kayak malaikat, dipeluk, dicium, orang nangis, doain bu hajah di sana ya, belum haji udah dipanggil hajah. Tiba-tiba visanya nggak turun, waduh, sedih sekali dia nelfon saya, nelfon waktu itu almarhum Syekh Ali Jabri juga. Saya bilang gini bunda. Dia bilang, Syekh, bantuin dong visa saya nggak turun-turun sampai sekarang. Saya udah booking walimatus safar. Malu sama tetangga, sama orang, sampai nangis katanya. Udah dipanggil Bu Haja. Kata beliau, berapa aja saya bayar, yang penting saya berangkat. Saya bilang gini, itu bukan masalah uang. Raja Saudi aja nggak bisa bantu. Presiden Indonesia juga nggak bisa bantu. Bisa jadi belum ditakdirkan untuk berangkat. Dan jangan kecewa. Karena bisa jadi itu terbaik untuk ibu. Bisa jadi karena ibu kalau berangkat sekarang ada perubahan dalam karakternya. Rasa tinggi, iri hati, sombong. Ada hal-hal yang bisa timbul. Sehingga bisa jadi sesuatu yang kita senangi, bisa itu bahaya buat kita. Bisa sesuatu yang menurut kita bahaya ternyata terbaik buat kita. Dan Allah di akhir ayatnya mengatakan, Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka serahkan kepada hikmah takdir Allah. Akhirnya beliau bilang, mau gimana lagi? Sabar. Sabar dan berdoa. Bisa jadi bukan terbaik untuk ibu berangkat tahun ini. Bisa jadi ibu di sana rusak agamanya, ibadahnya. Yang lain pada berangkat di depan Ka'bah begini, dia di depan Ka'bah begini nanti. Ya. Maka jadi dikomentari ulama-ulama sana. Banyak jamaah Indonesia kita ini Masya Allah di depan Ka'bah. Memang paling banyak heboh di depan Ka'bah kita ini. Saya kalau bawa jamaah umroh, ya sudah berkali-kali pasti diminta sama mereka itu, Syekh foto di depan Ka'bah dong. La ilaha illallah. Ya udah kita foto di depan Ka'bah. Ya mungkin laporannya, tapi khawatirnya pada di sini. Mukanya. Sampai dia membelakangi Ka'bah. Orang berdoa menghadap Ka'bah ini membelakangi Ka'bah. Kenapa? Ya biar dapat gambar bagus, di belakangnya ada Ka'bah. Harusnya kan kita menghadap Ka'bah, kita difoto dari sini gitu kan. Atau dari samping. Enggak, ini membelakangi Ka'bah. Orang menghadap Ka'bah buat berdoa, dia membelakangi Ka'bah buat berdoa. Bagaimana mau diterima? Halo? Besti yang paling banyak begitu ya. Jadi ibu itu bersabar dan berdoa, luruskan niat kembali bunda dan lain sebagainya. Subhanallah. Tahun itu tidak ditentukan, tapi tahun depan langsung berangkat. Tapi tambah heboh. Tahun yang dia mau berangkat itu tidak diizinkan, heboh banget gitu. Sampai posting, mohon maaf, fotonya Masya Allah kayak di depan Ka'bah gitu kan, pakai baju putih. Ya, tiba-tiba tahun depan katanya, nggak usah kayak tahun kemarin deh. Heboh-heboh, nah ujung-ujung yang berangkat malu. Ternyata yang diam-diam itu, sembunyi-sembunyi itu, malah Allah takdirkan dia berangkat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah panggilan yang benar-benar kita harus syukuri. Kalian kalau bisa dengar visa kita udah turun, apa segala macam udah keluar, langsung kita sujud syukur kepada Allah. Pilihan. Bukan hamba sembarangan yang dipilih oleh Allah. Jadi ketika Allah menggerakkan kaki antum, hati antum untuk hadir ke sini, hadir di masjid, hadir di Makkah, di Madinah,
itu berarti Allah menghendaki kebaikan. Sudah puluhan tahun tidak bangun sholat tahajud. Pada saat kita dibangunkan tengah malam, kita ini berarti Allah menghendaki kebaikan. Ada orang bilang, saya ini banyak dosa. Terasa saya tidak diampuni oleh Allah. Saya bilang salah. Buktinya ini penyesalan yang antum sampaikan ini. Merasakan kesedihan. Maka saya catatan paling besar bagi saya dan jamaah semua, untuk kita sembunyikan amal ibadah. Hati-hati. Ya, di grup mohon maaf jika ada kesalahan. Oh itu mau meninggal. Enggak, orangnya kan banyak interaksi, banyak kesalahan kan. Diam-diam sudah ada di Makkah. Diam-diam sudah jalan. Saya punya jamaah hebat jujur. Hebat sekali itu beliau. Tiba-tiba menghilang gitu. Kemana beliau ini? Saya japri, Pak Haji di mana? Doain Syekh, ana lagi di Makkah. Masya Allah. Ente nggak ngomong kemarin. Kemana ini? Tiba-tiba hilang aja tuh orang. Tapi hebat. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada. Itu persis kayak orang yang punya hutang. Kalau dia punya utang, di sebelah orang yang ngutangin, selesai salam, yang pinjamin aja selesai salam, cari, wah mana itu orang? Tadi sebelah kok. Tadi saya ketemu, tadi di jalan kok, tiba-tiba hilang gitu. Kayak minyak goreng kemarin. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada gitu. Harganya naik, langsung ada muncul. Seperti Covid juga kan. Pas akhir tahun, hilang. Pas lagi Ramadan, muncul lagi. Astagfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudu'a linnas lalladhi bibakkata mubarakah. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar al-Ghifari, beliau bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama dibangun? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Kemudian, Qultu thumma ay, kemudian masjid berikutnya, Qala al-Masjidul Aqsa. Masjid kedua, Masjidil Aqsa. Aqsa itu yang jauh. Karena posisi Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram itu jauh. Dan Masjidil Aqsa ini bukan masjid yang kita sering lihat gambarnya. Masjidil Aqsa itu komplek. Luasnya 142.000 meter persegi. Termasuk masjid yang kubannya emas, kubannya abu-abu itu Masjid Al-Qibali, Masjid Qubatus Sakhra. Itu bagian dari Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Aqsanya. Karena itu dibangun belakangan di masa khilafah Abdul Malik ibn Marwan dan seterusnya. Tahun 60-an, 70-an Hijriah. Jadi kata Nabi SAW, masjid pertama dibangun Masjidil Haram, kemudian Masjidil Al-Aqsa, Qultukum kam bainahuma. Dia bertanya, kira-kira antara bangunnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa berapa lama? Kata Nabi, 40 sana, 40 tahun. Terus yang bangun Masjidil Haram siapa yang pertama? Ka'bah, bukan Nabi Ibrahim. Ada khilaf ulama bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat. Ada ulama mengatakan Nabi Adam. Ada ulama mengatakan anak Nabi Adam. Tapi Imam Ibn Hisham dalam kitab namanya At-Tijan fi Muluki Himyar, beliau mengatakan yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun kemudian diperintahkan berjalan ke Baitul Maqdis. Ditemani Jibril membangunnya, kemudian beliau beribadah di situ dan menyembelih kurbannya di situ. Maka Nabi Ibrahim cuma hanya meninggikan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Karena beliau tidak bisa lebih tinggi dari itu, beliau ngambil yang namanya batu, yang namanya Maqam Ibrahim. Kata ulama, Maqam Ibrahim sama dengan Hajar Aswad dari surga. Maka Nabi Ibrahim berdiri di situ, maka ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Nanti kalian bisa ngintip lihat ya telapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau kita orang Indonesia bilang Maqam berarti kuburan. Kata jemaah, kuburannya Nabi Ibrahim kecil banget ya. Itu bukan kuburan bu, itu makam, itu artinya tempat beliau berdiri ya, meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, coba lihat, kan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan saja, artinya biar nampak. Kenapa Nabi Ibrahim bangun Ka'bah segitu tingginya? Coba lihat hikmahnya di situ, kata ulama, karena Nabi Ibrahim kalau mengerjakan ibadah mau beliau sempurnakan. Maka pada haji kita ini kita sempurnakan ibadah haji. Karena belum tentu akan mendapatkan kesempatan lagi. Pada saat kita sholat, kita sempurnakan ibadah sholat kita. Belum tentu kita akan sholat lagi. Pada saat kita bersedekah, kita sempurnakan sedekah kita. Karena belum tentu bisa bersedekah lagi. Pada saat kita datang ke masjid, kita sempurnakan. Pada saat kita berdoa, sempurnakan doa kita. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah. Satu umat sendiri.
Semua kebaikan yang ada di umat-umat itu ada terdapat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Dan kenapa pintu Ka'bah itu tinggi? Ya itu mainan orang-orang jahiliyah dulu. Agar yang masuk Ka'bah itu bukan orang sembarangan, pilihan. Maka perlu pakai tangga dulu. Kunci Ka'bah itu bukan sama kerajaan, tapi kunci Ka'bah itu sama Bani Talha, Uthman ibn Talha. Dan keturunannya megang kunci Ka'bah sampai hari kiamat. Dan Nabi yang menyerahkan kunci tersebut. Maka haji ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Kemudian haji ini adalah Allah syariatkan sebagai musim tahunan. Ya, musim tahunan bagi orang beriman. Di situ orang beriman bertemu untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang sama, tujuan yang sama, harapan yang sama agar mereka menyaksikan berbagai manfaat daripada ibadah haji ini. Bahkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat dan tanah yang paling suci. Tempat yang paling suci di muka bumi adalah Ka'bah atau Masjidil Haram. Tapi tempat tanah yang paling mulia, tempat di situ dimakamkan Nabi Muhammad, kata ulama. Ya, tempat di kuburnya Nabi Muhammad itu yang paling mulia, lebih mulia dari Ka'bah. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika tawaf, kata Nabi, betapa mulia Ka'bah. Betapa agungnya Ka'bah. Tapi lebih mulia dari Ka'bah, darahnya orang Muslim. Berarti apa? Menumpahkan darah orang Islam itu lebih daripada menghancurkan Ka'bah. Dan Ka'bah itu pada saat kemarin sepi, pada saat Covid, kan kita lihat tuh Ka'bah sepi, gak ada yang ini kan, soalnya gak ada yang tawaf kan. Sampai heboh orang, oh udah mau kiamat. Ente kadang-kadang. Belum kiamat aja udah diadain, ngapain sih gitu. Karena orang berbicara tidak dilandasi ilmu, jadi rusak. Justru kalau Ka'bah sepi itu bukan baru pertama kali. Dulu pernah kok. Qaramitah dari golongan Syiah. Dulu pernah mereka mencuri Hajar Aswad. Hajar Aswad dulu jauh dari Ka'bah 20 tahun loh. Kalau kita lihat Hajar Aswad ini bukan utuh Hajar Aswad, cuma potongan-potongan kecil itu. Yang tersisa dari Hajar Aswad. Dan itu ceritanya sudah masyhur dalam kitab-kitab. Maka pada saat saya melihat Ka'bah sudah sepi, nggak ada yang tawaf, saya bilang itu bertanda bahwa jangan ada apa sama Allah. Ada apa dengan kita sampai Allah Subhanahu wa taala hentikan tawaf itu. Masjid-masjid ditutup, musala-musala ditutup. Berarti ada yang salah sama diri kita. Sampai bayangkan Allah tutup pintu rumahnya, buat apa? Berarti kita melakukan hal-hal yang fatal. Kemudian saya bilang bukan itu tanda hari kiamat. Maka di antara tanda hari kiamat yang kecil, itu ilmu itu lagi. Tanda hari kiamat kecil adalah dihancurkannya Ka'bah. Maka kalau orang bilang besok kiamat atau minggu depan, bulan depan udah kiamat. Memang kita udah akhir zaman. Karena sejak Nabi Muhammad diutus saja, sudah habis Nabi itu kiamat, gak ada Nabi lagi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus bersama kiamat seperti ini. Karena apa? Gak ada Nabi lagi. Habis Nabi, ya kiamat, gak ada lagi. Tapi jaraknya berapa lama kita gak tahu. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan di antara tanda hari kiamat itu kecil ya, hancurnya Ka'bah. Nabi bilang, saya melihat Ka'bah itu dicabut batunya satu persatu oleh Dhu As-Suwaiqataini. Orang itu dari Ethiopia, dari Habasyah. Maka kalau Ka'bah sudah hancur, berarti itu sudah menuju tanda hari kiamat besar. Karena di antara tanda hari kiamat kecil itu adalah hancurnya Ka'bah, kemudian di akhir munculnya Imam Mahdi. Tanda hari kiamat besar, kalau Imam Mahdi muncul, tanda hari kiamat besar, baru munculnya Dajjal. Turun Nabi Isa, selesai, udah. Habis itu terjadi beberapa peristiwa, kemudian habis itu kiamat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita di situ semua orang berkumpul berzikir kepada Allah. Dengan berbahasa macam-macam, cuma hanya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di muka bumi tidak ada yang sebut nama Allah, Allah. Gak ada satupun. Maka kemarin sempat ada video viral, Allah itu bukan zikir katanya. Loh, kan Nabi yang bilang, tidak akan terjadi hari kiamat kalau tidak disebut nama Allah, Allah di muka bumi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah haji ini artinya kita tujuan menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah atau nusuk dengan niat taqarrub kepada Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah haji ini adalah mensucikan jiwa kita dari bekas-bekas dosa.
Maka orang yang benar-benar haji dengan sempurna, dengan baik, seperti yang kita bilang Nabi Ibrahim menyempurnakan ibadah, kalian kalau berangkat haji sempurna, pulang seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan lain, dalam hadis Abi Hurairah, Nabi bersabda, afdalul a'mal, amalan terbaik beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian jihad di jalan Allah, yang ketiga haji yang mabrur. Haji yang apa? Yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul, yang kedua jihad, yang ketiga haji yang mabrur. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa berhaji kepada Baitullah dan tidak berbuat perbuatan yang tercela atau mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, ya, maka dia akan kembali dari dosanya itu seperti bayi yang baru lahir. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, wahai manusia, diwajibkan bagi kalian berhaji ke Baitullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, afi kulli am, setiap tahun? Nabi diam. Nanya lagi, Nabi diam lagi. Akhirnya kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat wa mastata'tum. Kalau saya bilang iya, nanti wajib, kalian tidak mampu. Mereka dulu nggak rasakan, kita sekarang yang merasakannya. Maka itulah Nabi SAW kasih sayangnya kepada umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Begitu penyayang kepada kita. Sahabat dulu mungkin nggak rasain haji karena mereka naik kendaraan, memang lelah, tapi beda dengan kita. Sekarang kendaraan ada, lebih mudah, tapi dibatasi, subhanallah. Maka itulah hikmah Allah memerintahkan haji seumur hidup sehidup hidup sekali. Umrah wajib juga seperti haji, seumur hidup sekali menurut pendapat yang kuat. Sampai kemarin ada muncul juga lihat video, seorang ustadz menantang nggak boleh. Orang nggak boleh umrah sebelum haji. Harus haji dulu baru umrah, itu salah. Kenapa? Dari berbanyak dalil. Pertama, Nabi dulu umrah 3 kali belum haji. Nabi haji itu tahun 10 Hijriah. Jelas? Dan sepakat ulama bahwa diperbolehkan umrah sebelum haji, boleh. Maka kemarin-kemarin yang sudah umrah belum haji, itu sah, boleh. Dan atau yang mau nunggu haji dulu baru umrah, silakan. Tapi yang bisa kita manfaatkan, bisa kita lakukan adalah saat ini kebanyakan umrah. Baru haji ini karena haji itu ya biasa, banyak aturannya, banyak persyaratan dan lain sebagainya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, haji ini adalah kita benar-benar datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berlepas diri dari berbagai hal. Dari jabatan, dari harta, dari apa yang kita miliki, kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antum datang ke sana meninggalkan keluarga, meninggalkan negeri, di situ antum lahir, di situ besar. Ya, antum tinggalkan semua kesenangan dunia. Maaf, di sini kita pakai mobil mewah, di sana belum tentu. Disuruh jalan kaki, bu, jalan bu ya. Maaf, kenapa? Padat manusia. Nggak bisa ya, maaf ya. Sekarang kadang-kadang kita di Indonesia, kita dari mana-mana, dari sini, dari rumah ke pasar aja naik motor. Apalagi mak-mak tahu sendiri kan, sen kanan belok kiri gitu kan. Ya, ke bulak balik ke pasar naik motor. Di sana itu nggak bisa. Karena apa? Padatnya orang. Jadi Allah ingin mendidik kita. Jangan terlalu manja ya. Jangan terlalu manja dengan kesenangan dunia. Bahwa kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Panasnya matahari, itu luar biasa. Tapi semua itu bernilai ibadah. Dan uang yang kita keluarkan untuk ibadah umrah dan haji pasti diganti oleh Allah. Ya, pasti diganti oleh Allah. Dan itu janji Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita datang ke Baitullahil Haram dengan apa? Penuh dengan kerinduan. Rindu berjumpa dengan Baitullah. Itu menunjukkan bahwa kita rindu kepada pemilik rumah tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rindu rumah tersebut, kita datang karena rindu, karena bahagia, karena senang, itu berarti kita rindu kepada pemilik rumah tersebut. Ibu datang ke rumah fulana atau fulan karena rindu. Ya, bisa jadi karena dulu ibu itu bertemanan dengan si fulan dan fulana udah nggak ada di dunia, tapi ibu karena ingat kenangan-kenangan baik di situ, ibu datang. Berarti rindu kepada orang yang pernah tinggal di situ. Seperti Majnun Laila atau Laila Majnun yang dibilang. Dia kalau lewat rumah-rumah Laila, rumah yang pernah ditempatin Laila, ya, padahal Laila udah nggak ada di situ.
Dia cium tembok-tembok di rumah Laila. Bayangin, begitu cintanya sampai dia terbuat gila. Dia kalau lewat rumah Laila yang pernah dihuni Laila, dia cium tembok-temboknya. Itulah cinta yang sebenarnya. Ya, dicium tembok-temboknya. Amurru ala diyari diyaru Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidar. Saya cium tembok-temboknya. Kata dia apa? Ente ngapain cium tembok-tembok rumah? Saya nggak cium tembok, saya cium orang yang pernah tinggal di sini. Ya salam. Maka pernah saking tergila-gila itu, orang lagi sholat, dia lewat di samping orang yang lagi sholat. Begitu lihat ceritanya. Laila Majnun ini lagi lewat orang yang lagi sholat. Orang yang lagi sholat itu perhatikan dia. Ya namanya orang gila, cinta, asmara gitu kan. Nah, akalnya hilang. Dia udah kayak orang bego kalau kita bilang istilahnya. Kayak orang linglung gitu, nggak jelas. Dia lewat, orang lagi sholat. Orang sholat perhatikan dia. Dia nggak perhatiin orang yang lagi sholat. Saking tergila-gila sama Laila. Maaf, ya Laila udah. Laila. Kemanapun Laila. Lewat depan orang aja nggak tahu nih ada orang lagi duduk, ada orang lagi nongkrong. Tiba-tiba pas dia balik, coba lihat ceritanya. Pas si Laila Majnun itu balik, kata orang yang lagi sholat tadi, mereka lagi sholat, perhatiin orang yang di jalan. Kata orang yang sholat, ente gimana sih? Orang lagi sholat bukan mampir. Ente aja lewat di samping kita nggak kelihatan. Kata dia apa? Subhanallah. Kalau kalian ada di posisi saya menghayati Laila, memikirkan Laila, seperti kalian lagi sholat tadi, kalian nggak bakalan mikirin saya. Nggak bakalan fokus kepada saya. Saya aja fokus ke Laila sehingga saya tidak lihat kalian lagi sholat. Coba kalau kalian fokus kepada sholat, kalian nggak bisa melihat saya tadi. Jelas? Artinya apa? Dia tergila-gila. Artinya apa? Fokus kepada Laila. Begitu kita kalau fokus kepada Allah, kita tidak mikirin yang lain. Kita kadang-kadang lagi duduk zikir, kita tidak mikirin yang ada di sebelah kanan kiri. Yang kanan begini, yang kiri begini. Lah, ini kan ente ngapain mikirin orang? Ente masuk takbiratul ihram, selepas itu udah nggak usah mikirin orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh kan tangan ke belakang. Artinya apa? Dunia itu dibuang. Gak ada yang dipikirin. Kalau antum sudah niat dari sini untuk haji, gak boleh mikirin orang. Saya kadang-kadang gini, lagi bawa jamaah, tiba-tiba mak tahu kalau ngobrol gitu kan, bapak-bapak jamaah gini, ya Allah orang Arab gede-gede ya Allah tuh lihat tuh, kita aja gak kelihatan, kita kelindas aja gak lihat dia. Ente ngapain mikirin orang besar walaupun orang kecil? Ente kesini ke rumah Allah ngapain bayar mahal-mahal? Halo? Masih hidup? Saya bingung gitu kadang-kadang. Maaf, tiba-tiba di depan Ka'bah, jamaah kita Indonesia kadang-kadang unik. Di depan Ka'bah bawa buku segini tebal. Dia nggak ngerti isinya apa, dia cuma baca aja. Ya Allah. Ente ngapain bayar mahal, ninggalin keluarga? Belum tentu kesini lagi. Ngapain baca kitab? Baca dari hati. Ente mau apa kesini di depan Allah? Nggak usah pakai kitab. Kecuali apa? Ada doa yang diajarkan Nabi, sunnah, selesai. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, selebihnya bebas. Mau baca Quran, mau istighfar, mau doakan, ente ngapain ke sini? Kalian ini kesempatan emas berharga betul. Kalian dipanggil oleh Allah, jangan pakai kitab, pakai hati. Istighfar. Istighfar terus, udah. Istighfar, ganti-ganti zikirnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Istighfar. Minta kepada Allah dalam bahasa Indonesia. Kata ibu-ibu apa? Bu, minta sama Allah. Saya ngerti bahasa Arab. Syekh, pakai bahasa Indonesia. Boleh dong. Mana malaikat ngerti di sini? Astagfirullah. Apa urusanmu dengan malaikat? Itu malaikat itu makhluk Allah. Ini Anda ciptaan Allah. Malaikat bertugas untuk mencatat. Nggak mungkin malaikat nggak ngerti itu apa yang kita ucapkan. Dia akan mencatat semuanya. Maka kita ke situ benar-benar tujuannya Allah. Kita berlepas diri dari segala-galanya. Udah, lupakan saja semuanya, lupakan. Kita rindu kepada Allah, rumah Allah. Saya kadang-kadang kalau lihat kemarin ada orang Sudan apa orang mana ya. Itu videonya viral, sampai burung itu naik berdiri di atas kepalanya sambil dia tawaf. Sampai burung saja merasa nyaman dengan orang itu. Segitu luar biasa. Kemarin sempat ada kucing yang viral, Syekh lagi baca di Jazair itu kan. Yang naik gitu kan. Sampai dicium Syekh ini apa? Maaf, binatang aja sudah nyaman dengan dia. Apalagi kenyamanan dia sama Allah. Berarti dia begitu dekat dengan Allah. Bukan kita bilang kita mendewakan dia atau menyatakan dia wali Allah. Tidak, kita berhusnuzan kepada saudara muslim. Siapapun dia. Berlepas diri dari maksiat, kita semua ahli maksiat.
Tapi segitu kucing masuk ke masjid, pilih seorang imam, padahal di situ banyak orang mungkin lebih soleh, lebih bagus, tapi kenapa pilih dia? Segitu kucingnya nyaman sampai dia naik, ya, sampai dia berdiri di sini, sampai dia dicium, kayak dia bahagia dengan tuh orang. Itu bisa jadi bertanda baik. Maaf, binatang aja sudah nyaman, apalagi yang lain. Maka itulah para jemaah, kerinduanmu kepada Baitullah, pada saat kita lihat Ka'bah, ya Allah. Coba antum kalau lihat Ka'bah ini, nih kalau kita dekat dengan Ka'bah ya, coba pegang Ka'bah itu batu. Maka kata orang kafir, lihat orang Islam itu menyembah batu juga. Katanya melarang patung. Dia aja menyembah batu. Bukan gitu. Biar kita paham, nanti kalau kita ditanya orang, ibu mau mana? Mau haji. Loh, masa menyembah batu? Katanya kan gak boleh. Justru bukan sembarangan batu. Tidak semua batu di dunia kita sembah, kita muliakan. Buktinya ada batu yang kita kelilingi adalah Ka'bah. Ada batu yang kita cium, Hajar Aswad. Ada batu yang kita lempar, Jumrah. Jadi itu hanya simbol saja. Syiar Allah kita agungkan, kita muliakan. Buktinya ada Jumrah yang kita lempar. Berarti tidak semua batu kita muliakan. Hanya kita melaksanakan perintah Allah. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, memutuskan hubunganmu kepada seluruh makhluk Allah. Pada saat kita mau berangkat, kembalikan hak orang lain. Sampai ulama mengatakan kalau perlu jamaah haji ini tulis wasiat. Bukan sumpahin mati, kita pasti mati ya. Halo? Masih hidup? Jangan meninggal dulu ya. Belum kita sempurnakan dulu baru. Jadi sebelum berangkat kata ulama dan Nabi SAW, tulis wasiat sebelum berangkat. Maaf, kita kan gak tahu. Tulis wasiat. Wahai keluargaku, bertakwalah kepada Allah. Jika kalian melakukan kemungkaran, kemaksiatan, aku berlepas diri kepada Allah. Wahai keluargaku, jika aku wafat di tanah suci, mohon untuk dimakamkan di sana. Jangan dipulangkan aku ke tanah air. Halo? Tulis, tinggalkan itu. Jika aku meninggalkan harta dan aku punya hutang, dahulukan membayar hutangku dulu. Bertakwalah kepada Allah. Jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah. Maaf, itu perlu disampaikan. Saya kadang-kadang, ibu saya kan di Mesir. Keluarga saya di Mesir. Saya di Indonesia sudah 13 tahun. Tapi saya sudah warga negara Indonesia 2018. Jadi saya kadang-kadang setiap beberapa bulan sekali saya telepon ibu saya. Saya ingat, Bu, kalau saya ini kenapa ya saya mau di ini gitu kan. Saya kasih wasiat. Kata ibu, gimana sih kamu? Nggak apa-apa. Ya kan, yang namanya kematian kan kapan aja. Orang saya keliling dakwah kemana-mana. Naik mobil, naik motor, naik pesawat, odong-odong, macam-macam. Jelas? Jadi kita, ya medan dakwah begitu, medan perang. Kita nggak tahu menghadapi apa. Musuh ini ada bersembunyi di mana, kan kita nggak tahu. Kematian berada di lokasi yang mana, kita nggak tahu. Coba kita lihat. Orang berangkat dari sini, subhanallah, Mbah Maimun, Kiai Maimun Zubair. Udah sepuh, malah minta haji, berangkat haji. Meninggal di sana. Subhanallah, Allah yang ngatur. Dan orang nggak kebayang, beliau udah sepuh, udah usia kan. Sulit untuk, orang nggak membayangkan beliau bisa berangkat haji lagi. Udah cukup mungkin, udah berkali-kali. Tapi Allah mengizinkan. Kemarin ada imam dari Mesir namanya Syekh Abdullah Kamil. Itu beliau ditugaskan ke Amerika, beliau tunanetra. Beliau tuh berangkat ke Amerika, beliau menjadi imam selama Ramadan. Pada saat beliau menjadi imam Ramadan, subhanallah, di lapangan itu beliau ngimami sholat id. Kan di Amerika itu, kalau nggak salah mereka sholat id itu hari raya itu mereka hari Jumat. Seperti kemarin sebagian besar Timur Tengah, karena mereka Ru'yatul Hilal. Beliau imam di situ, di lapangan itu hari Jumat, jadi imam sholat id. Jumat berikutnya beliau disolatkan di situ sholat jenazahnya. Subhanallah, dari Mesir ke Amerika, dikubur di Amerika. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Maka sebelum kita berangkat, kita tulis wasiat. Itu bukan aib, itu bagus. Jadi ketika keluarga kita di rumah, di keluarga melakukan hal-hal yang melanggar syariat, kita alhamdulillah menghadap Allah berlepas diri. Ya Rabb, aku tinggalkan wasiat. Kalau mereka tidak amalkan, berikan tanggung jawab. Bukan urusan saya Allah. Kenapa? Karena Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani.
Masing-masing punya urusan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, berlepas diri dari semua hubungan kezaliman, kemudian menghadap Allah. Jangan menghadap Allah dalam kondisi hamba yang maksiat. Maka pada saat kita berangkat disuruh minta maaf, ya, mengembalikan hak orang dan lain sebagainya. Kenapa? Biar kita menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa maksiat. Dan ingat, itu adalah pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita berusaha berlepas diri dari semua dosa dan maksiat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, berbekallah sebelum berangkat haji. Itulah inti dari pembahasan kita. Bekalan terbaik seorang jamaah haji adalah bertakwa kepada Allah. Halo? Bekalan terbaik bagi jamaah haji apa? Takwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah. Maka takwa ini adalah bekalan terbaik menuju akhirat. Karena panjangnya perjalanan, sulitnya perjalanan. Banyak hal yang kita hadapi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka bekalan terbaik kita menuju Allah adalah bekal takwa. Maka beruntunglah mereka yang menggunakan takwa itu sebagai pakaiannya, pakaian sehari-harinya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, coba perhatikan. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau melewati jalanan yang ada durinya? Kata Sayyidina Umar, pernah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang kau lakukan ketika berada di jalan yang banyak durinya? Kata beliau, saya mengangkat pakaian saya dan saya memperhatikan langkah-langkah saya. Yang ini maju, yang ini mundur, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Kenapa? Biar menghindari duri tersebut, agar tidak melukai saya. Kata beliau, itulah takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau kamu nginjak duri, itu maksiat. Kalau kaki kamu sampai terluka, berarti itu adalah konsekuensi dari maksiat yang kau lakukan. Pelanggaran. Akan mendapatkan cobaan. Akan mendapatkan azab. Maka pada saat kita menginjak duri, itu berdarah kaki kita. Sakit kaki kita. Nah, itu yang kita rasakan kalau kita melakukan pelanggaran. Maka ulama mengatakan, kalau kita maksiat banyak. Gak ada yang gak maksiat. Cuma hanya Allah menutupi. Maka kalian bisa duduk sebelah-sebelahan. Halo? Bisa duduk sebelah-sebelahan. Besti ini duduk sebelah-sebelahan. Gak kecium kok. Ya, yang cium wanginya doang. Tapi subhanallah. Kalau Allah bongkar aib kita. Kecium bau kita. Dari dosa kita. Gak ada yang mau duduk sebelah dengan kita. Dan kita semua tidak akan ada yang bertemu. Apalagi berpelukan. Gak mungkin. Tapi karena kasih sayang rahmat Allah, Allah menutupi aib kekurangan dosa kita sehingga Allah tidak bongkar. Mungkin kita pernah dengar cerita jamaah-jamaah umrah dan haji dari berbagai negara atau dari Indonesia khususnya. Kalau di sana hati-hati bu, kalau ngomong sembarangan hati-hati, kadang-kadang kita dibongkar aibnya Allah di sana kan. Itu jamaah gitu kata-kata. Saya menyaksikan tapi saya nggak komentar. Seperti ini, kita masuk Masjid Nabawi. Ada jamaah bilang apa? Syekh, saya mau taruh sandal di depannya, ribet bawa di dalam gitu kan. Tapi Anda takut hilang. Taruh pak, nanti hilang kok. Saya bilang, nanti hilang, taruh aja. Dia masuk, keluar, hilang betul. Saya bilang, antum jangan mikirin macam-macam, ini tanah suci. Selalu memikirkan yang suci, yang baik, yang bersih. Antum berangkat dengan niat suci, menghadap yang maha suci, ke tanah suci. Tujuannya suci. Hati-hati jangan dinodai dan dikotori. Maka kalau antum pikirannya macam-macam, saya udah bongkar aibnya sama Allah di depan Ka'bah. Benar dibongkar. Dibongkar, tenang. Tapi kalau antum husnuzan, ya Allah, masa selama ini engkau nutupi aib saya, masa di sini buka. Ya Allah, masa ya aku ini jauh-jauh ya Allah, kok aku di sini engkau bongkar. Dulu dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Musa alaihissalam sama kaumnya melaksanakan sholat istisqa. Istisqa itu artinya minta turun hujan. Dalam Islam juga ada. Akhirnya Nabi Musa sama kaumnya melakukan sholat istisqa. Tapi hujan gak turun. Kata Allah, ya Musa, di antara kalian ada orang ahli maksiat.
Hujan gak bakalan turun kalau dia keluar dulu. Dari antara kalian dia keluar dulu, menjauh dulu, baru hujan turun. Kemudian Nabi Musa sampaikan, wahai kaumku, hujan gak bakalan turun karena orang ahli maksiat. Silakan tunjukkan dirimu atau keluar di antara kami. Tiba-tiba beberapa hari hujan turun. Tambah diketahui siapa yang ini yang berdosa. Dan dia belum keluar juga. Tiba-tiba Nabi Musa bertanya, kan Nabi Musa kalimullah, dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, ya Allah, kok ini orang belum keluar, kok hujan bisa turun gitu. Kata Allah, ya Musa, dia sudah taubat antara aku dan dia selesai. Artinya apa? Dia sudah tutup ini kan, persoalan ini dia selesaikan. Ini udah kelar antara kita. Kata Nabi Musa, ya Allah tunjukkan kepada saya siapa dia. Ya kayak kita gini, suka kepo gitu kan. Siapa? Ibu-ibu lagi ngobrol, masuk kita, siapa bu? Siapa? Bapak-bapak juga kadang-kadang lagi ngomongin siapa gitu, orang atau ustadz atau siapa. Siapa ya? Yang mana itu? Yang viral kemarin itu. Astagfirullah Pak. Astagfirullah baru diomongin. Sama aja. Nah, kemudian subhanallah. Kata Nabi Musa, ya Allah tunjukkan kepada saya siapa dia. Kata Allah, ya Musa, dia dalam kondisi maksiat, aku nutupi. Masa dia sudah taat, dia sudah taubat, aku bongkar aibnya. Ikan gak mungkin. Begitu Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim kepada kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Kalau kita menghindari hal-hal yang melakukan pelanggaran, tapi kalau ibu-ibu bilang maksiat kita kan, tiba-tiba ulama bilang kalau kita maksiat bayangkan azab seketika itu. Contoh, kalau saya ngomongin orang, saya diazab seperti ini. Hadirkan azab ketika engkau melakukan maksiat, saya yakin Anda tidak akan melakukan maksiat sama sekali. Anda akan melarikan diri dari maksiat. Betul pasti. Coba hadirkan. Kalau saya ngomongin orang, coba kalau ada bangkai saya makan. Nggak ada yang mau. Maka Nabi SAW dengar dua sahabat lagi ngomongin orang. Tiba-tiba Nabi diam aja. Nabi itu punya hikmah ketika menyampaikan kepada sahabat. Akhirnya Nabi berjalan, ada bangkai di pinggir jalan. Kata Nabi, turun makan dari situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau makan dari itu? Itu lebih parah dari kalian makan kehormatan saudara kalian tadi. Itu lebih parah. Kalian makan kehormatan, kalian ngomongin orang lain. Ya, maka itu yang kita harus selalu ingat. Pada saat kita maksiat, kita ingat azabnya. Pada saat kita maksiat di kamar ini, terus habis maksiat kita membayangkan nanti saya akan keluar dari kamar ini selepas maksiat, masuk kamar depan langsung dapat azab. Saya yakin kita nggak bakalan mau. Dan kalau kalian mau maksiat, pertama, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Masa Anda makan dari rezeki Allah, Anda lawan Allah? Jangan tinggal di bumi Allah. Ya kan bumi Allah. Masa antum di bumi Allah melawan Allah, maksiat kepada Allah? Yang ketiga, kalau mau maksiat, jangan dilihat oleh Allah. Halo? Jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Jangan di bumi Allah. Yang ketiga, jangan dilihat Allah. Halo? Terus kalau yang keempat, kalau malaikat mau datang mencabut nyawa kalian, bilang tunggu, aku belum taubat. Yang kelima, kalau berdiri di hadapan Allah, bilang ya Allah, aku gak pernah maksiat. Kalau Allah bilang, engkau bermaksiat wahai hambaku. Anda bilang, tidak ya Allah, aku gak pernah maksiat. Berani jawab pertanyaan 5 ini, silakan boleh maksiat. Halo? Kenapa pada diam? Yang pertama, jangan makan dari rezeki Allah berikan. Karena gak mungkin, maaf. Istri kalau malam hari bikin suami kesal, berani gak pagi hari minta uang? Astagfirullah. Itu bahaya itu. Keberanian yang melampaui batas. Astagfirullah. Tapi nampaknya antum berpengalaman. Astagfirullah. Istri antum ada di sini? Astagfirullah. Ini beliau udah pakai baju hitam, itu tanda mati syahid ini. Astagfirullah. Istri beliau di mana? Afwan. Istri antum, yang mana? Angkat tangan boleh? Ibu, istri beliau mana? Angkat tangan. Boleh? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, husnul khatimah insya Allah. Kita nggak ikut campur ya. Insya Allah. Jadi seorang istri kalau malam hari bikin suami kesal, marah, muak, pagi hari ada malunya, dia nggak berani. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Begitu dengan makhluk. Kalau antum dosa, jangan berani minta besok sama Allah. Ya Rabb, aku mau. Loh,
Antum, ana kasih rizki, ana kasih jabatan. Antum lawan saya. Melakukan kezaliman. Allah haramkan kezaliman dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Allah mengharamkan dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharram. Wahai hamba-hambaku, aku jadikan kezaliman itu haram bagi diriku. Loh, Allah jadikan zalim itu haram bagi dirinya. Padahal Allah berhak melakukan apa saja. Wa ja'altuhu bainakum muharram. Aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Jangan sekali-kali berbuat zalim. Maka kalau kita mau maksiat, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Gak pantas kita makan dari rezeki Allah, hidup di bumi Allah, kemudian kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita melawan Allah. Suami istri berantem, usir istrinya dari rumah. Pergi kamu sama keluarga kamu. Kata istri enggak, saya mau duduk di sini. Gimana lu? Orang bikin saya kesal, bikin saya mau pergi sana. Tapi istri masih tetap melotot juga. Ya, sesuai dengan pendapatnya beliau. Maka kalau kita mau maksiat, jangan makan dari rezeki Allah yang Allah berikan. Jangan hidup di bumi Allah. Jangan dilihat Allah. Kalau mau maksiat, sembunyi-sembunyi. Hah? Mau sembunyi kemana? Allah katakan, lillahi mulkus samawati wal ard. Maaf, semut yang hitam berjalan di batu yang hitam di malam yang gelap dilihat oleh Allah. Yang antum sembunyikan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa yang tersimpan di sini, apa yang dipikirkan, apa yang belum dipikirkan, sudah diketahui oleh Allah. CCTV yang paling lengkap, paling canggih, paling hebat, tidak bisa dimatikan, tidak bisa dipermainkan. Halo? Kemana kita ini ya? CCTV yang tidak bisa dipermainkan, dengan detik dan detail jelas, iqra' kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Baca kitabmu. Bayangkan seorang penulis kitab, dia pada saat baca kitab tulisannya sendiri, karangannya sendiri, terkejut. Padahal tulisan kita sendiri kok. Buku catatan di hari kiamat. Loh, aku masa begini? Enggak benar-benar. Kacau juga ini, kata dia. Dia bilang, ya Allah, aku masa begini, kacau banget. Saya orang baik kok. Saya orang baik. Kata Allah, tutup mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimna wa tashhadu arjuluhum. Jarang baca Quran ini, astagfirullah. Surat Yasin itu yang paling banyak dibaca loh ya. Malam Jumat orang meninggal, orang nikahan, orang tahlilan, orang apa. Yasin itu terus gitu. Hanya cuma satu surat mungkin di sini ya. Jadi semua yang adaan ada makan. Yasinan, tahlilan, nikahan, sunatan, mauludan. Ya. Nah, semua itu adaan, makan. Kecuali satu, kuburan, gak ada makan. Ya. Maka para jamaah ini melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau maksiat, jangan makan dari rezeki Allah, jangan hidup di bumi Allah, jangan dilihat Allah. Katakan pada saat malaikat mau cabut nyawa kita, maaf, tunggu sebentar, aku belum taubat. Kasih waktu dong 5 menit. Kalau berani. Yang terakhir itu kalau sudah berdiri di hadapan Allah, kemudian Allah membuka aib kita, dosa-dosa kita di dunia, katakan, ya Allah, ikdzib alaihi wa kullahu lam a'sika abadan. Engkau berdusta di hadapan Allah, bilang, ya Allah, aku gak pernah maksiat. Kalau kita berani itu melakukan hal demikian. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma zalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku kathiran minal halali makhafatal haram. Orang soleh ini terus bertakwa dan terus meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah, sehingga mereka meninggalkan yang halal, takut terjerumus dalam yang haram. Yang dimaksud di sini adalah syubhat. Perkara apa? Kan ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahum umurun mushtabihat atau mutasyabihat dalam banyak riwayat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara dua-duanya namanya syubhat. Syubhat itu apa kata ulama? Perkara yang samar, yang tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. Kita tidak tahu kemana. Tapi Nabi sudah katakan dalam hadis, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak orang. Berarti ada sedikit orang tahu. Siapa? Orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang sering ngaji. Itu yang sedikit itu yang tahu. Berarti syubhat itu bisa diposisikan di yang haram atau yang halal. Bisa jelas. Tapi semua diterangin dengan ilmu. Walaupun banyak orang gak suka dengan kita pengajian, ibu-ibu mengaji, biarin aja.
Biar dia mungkin gak suka darah tinggi, biarin aja mati duluan, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Juga gak usah lama-lama juga di dunia. Kalau lama-lama di dunia banyak dosa kok. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Jangan lupa doakan ya. Biar yang gak suka pengajian, biar meninggal duluan. Amin ya Rabbi insya Allah. Astagfirullah. Harus husnuzan. Kalian ini mau ke Makkah. Gak boleh suuzon. Ana bicara husnuzan. Kalian jangan menganggapnya suuzon gitu ya. Ya, tapi kalau kalian begitu, ya nggak apa-apa, saya maafkan. Selama tidak diucapkan oleh lisan. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah orang yang hebat. Meninggalkan yang halal, khawatir terjerumus dalam yang haram. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya tentang hadis, beliau mengomentari hadis, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Beliau mengatakan wasiat paling bagus, paling bermanfaat bagi seorang hamba, bagi yang berakal adalah wasiat ini. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan timbangan untuk menimbang amal perbuatan orang dan memposisikan orang baik dan orang buruk itu dengan satu timbangan. Gak ada urusan dengan turunan, gak usah dengan harta, jabatan, gak ada kaitan. Sekarang kaitannya dengan takwa. Gak usah pamerkan nasabmu, gak usah pamerkan jabatanmu, hartamu. Sekarang pamer harta, pamer nasab, itu Masya Allah lancar jaya. Gak ada kaitan. Nabi mengatakan, wahai Fatimah, beramal solehlah, karena aku tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah. Putri tercinta Rasulullah. Putri kesayangan Rasulullah. Satu-satunya anak Rasulullah yang meninggal sesudah Nabi wafat adalah Sayyidah Fatimah. Nabi nggak bilang, kamu jangan, ini Rasulullah. Kata Nabi, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, Muhammad yang potong tangannya sendiri.